Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Tapi seperti bisa tetap do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin. Tetap pakai uang dingin dan kalau bisa selalu mencari berita pembanding. Kita langsung saja, ada info terbaru ya menarik dari Shiba Inu ya. Kita langsung saja. Tapi seperti biasa teman-teman ya, kita update market dulu ya. Jadi minimal kita tahu perkembangan market per video ini saya buat ya. Oke, untuk di sini Bitcoin ya, cukup memuaskan teman-teman ya. Lagi grow up kembali ke 45.000, semoga saja teman-teman ya. Ini sekarang sudah posisi 44.000 ya, sejak dia kemarin turun drastis ya. Ada berita yang kurang enak kemarin ya, terkait ditolaknya ETF spot Bitcoin, padahal ya itu belum pasti ya, tapi orang termakan food itu akhirnya Bitcoin koreksi tajam dan yang lain mengikuti ya seperti biasa ya. Oke, untuk di sini Ethereum ya 2225 sudah mulai naik lagi kembali. Shiba Inu juga ya. Waktu terjadi likuidasi besar-besaran di Bitcoin kemarin, Shiba Inu sempat di kepala 7 ya teman-teman. Dan ini mulai grow up, sekarang sudah di kepala 6 ya. Cardano seperti biasa mulai naik lagi XRP dan mulai terjadi perkembangan market lah ya. SEI signifikan hampir 9% teman-teman kenaikannya, dan EOS ya hampir 4%. Yang lain masih mencoba merangkak naik ya kalau kita lihat di sini. Oke, kita langsung ke beritanya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kan ini lagi terbawa FOMO-FOMO Bitcoin halving di tahun 2024 ini teman-teman ya. Saya sarankan ya, sebelum saya sarankan tuh gini, banyak teman-teman di grup Telegram dan nge-DM ke saya, "Bang, untuk kita dapat koin-koin layer 1, layer 2 ya, kami belum bisa, kami belum tahu," dan banyak ya. Dan saya juga tahu koin-koin layer 1, layer 2 ya, tapi nggak semua teman-teman ya, apalagi project-project baru yang layer 1, layer 2 ya, kira-kira seperti itu. Saya sarankan kalian pakai Tapbit Exchange ya. Ini mempermudah kalian teman-teman ya. Dan saya pun mulai pindah ke Tapbit Exchange ini teman-teman ya. Nanti buat kalian yang mau daftar ya, link ada di deskripsi. Link untuk pendaftaran Tapbit Exchange. Kenapa? Karena di sini sudah dibagi USDT ya, yang di pair ke USDT, yang di pair ke USDC, BRC20, NFT, GameFi, Metaverse, DeFi, dan yang menarik yaitu ini ya. Dia sudah pisahkan koin-koin ya, altcoin yang di layer 1 dan layer 2 ya. Jadi kalian lebih mudah untuk dapat koin-koin yang baru ya, yang di layer 1 dan layer 2 ya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa koin yang mungkin kita sudah sering lihat tapi kita nggak tahu dia layer 1 atau layer 2. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk teman-teman yang lagi hunting project-project di layer 1 karena isunya sangat kenceng ya. 2024 layer 1 ini bakal ada yang pump signifikan ya. Jadi ini ya, saya sarankan kalian pakai Tapbit Exchange. Link ada di deskripsi, silakan kalian daftar ya. Dan di sini nol fee transaksi ya. Kalau kalian terus selain nol fee transaksi, kalau kalian deposit pertama itu langsung dapat 40% teman-teman ya, di di derivatif marketnya langsung dapat fee di situ ya. Oke, jadi jelas teman-teman ya. Kita langsung ke beritanya. Nah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering beredar dari Shiba Inu Army ya, atau Army dari Shiba ya, termasuk saya. Ini bisa nggak ya Shiba Inu mencapai $1 jika 90% dari pasokannya teman-teman ya di burn ya. Berita ini mungkin akan menjadi apa ya, trigger ya untuk para Shiba Army ya. Nah, dan saya mau sarankan gini, kalau kalian sudah punya Shiba ya, kita hold saja dulu teman-teman ya, kita hold, nggak usah tambah dulu teman-teman ya, nggak usah tambah dulu, kita tahan saja dulu. Tapi itu pesan dari saya ya, itu pesan dari saya. Tapi kalau kalian mau beli juga ya nggak apa-apa, itu urusan kalian, itu uang kalian. Kalau kalian mau jual juga itu terserah, itu urusan kalian ya. Tapi kalau seandainya kalau mau jual, setidaknya kalian tunggu momen yang pas supaya profit ya, profit berapa persen gitu ya, kalian jual silakan. Tapi kalau bisa sih untuk jangka panjang jangan dijual semua ya, kira-kira gitu. Nah, ada dua berita di sini ya. Ini bisa nggak dia ke $1 kalau 90% pasokan di burn ya. Terus berita kedua teman-teman, di bulan ini kemungkinan akan ada burn
9,2 triliun token SHIBA ya, mungkin akan dibakar bulan ini. Nanti kita akan sama-sama bahas di sini ya, kira-kira seperti itu. Kita bahas mulai dari berita yang ini ya. Jadi kekalahan 9,25 triliun SHIBA mungkin dibakar bulan ini. Ingat ya, mungkin ya, dan ini sudah dikonfirmasi oleh perwakilan Shiba Inu. Dia sudah menyatakan seperti itu ya. Di sini akun bertema Shiba Inu ya, atau @SIP BPP ya, dia membagikan tangkapan layar postingan media sosial dibuat oleh Ragnar Shiba ya, admin grup Telegram Shibarium Teknologi ya. Menurutnya tim pengembang Shiba mungkin bersiap untuk membakar ya, mungkin ya, beberapa triliun koin Shiba Inu pada bulan Januari ini teman-teman. Kita tunggu saja. Pada bulan Desember dan November tim Shiba membakar lebih dari 36 miliar ya. Jadi ini terbesar kalau terjadi nanti ya di tahun ini ya, di awal tahun ini, kira-kira seperti itu. Semoga saja ini terjadi teman-teman. Kalau ini sampai terjadi berarti akan ada kenaikan walaupun beberapa persen ya. Saya nggak mengatakan kalau ini terjadi terus langsung naik ke $1. No, karena ada pembahasan yang lain lagi ya. Nah, di sini kalian bisa cek postingan langsung dari Twitternya teman-teman, dari SIP BPP ini ya. Shiba Inu senilai 9,25 triliun yang berpotensi dimusnahkan kemungkinan besar berasal dari bond ya senilai $1 juta yang dilaporkan tim Shiba akhir November, setara dengan Shiba ya senilai 101 coin mem, 101 miliar coin mem, kira-kira seperti itu. Dan ini sudah posting dan sedikit lebih dari 36 miliar dari 101 triliun tersebut ya telah ditransfer ke dalam blockchain yang tidak dapat digunakan sejauh ini ya, atau ke dead wallet bisa dibilang gitu ya. Masing-masing membawa lebih dari 8,5 miliar. Dan ingat, ini dari bond ya. Kalau dari bond berarti ini adalah fee transaksi ya, entah itu dari Shibarium atau project yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Ini yang bagus dari Shiba sih menurut saya ya. Jadi banyak aspek atau banyak project ya. Jika project itu berjalan dia membakar Shiba Inu ya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan yang sering kita tanyakan, apakah bisa dia mencapai $1 jika pembakaran ya, kita berbicara saja ini enaknya dulu nih jika terjadi ya pembakaran 90%. Saya ambil intinya di sini teman-teman ya. Sebagai protokol terdesentralisasi ya, untuk melihat perubahan drastis yang mungkin membantu Shiba Inu mencapai harga setidaknya 0,01 dalam jangka panjang, penurunan pasokan ya atau cut pasokannya itu sebesar 99% mungkin diperlukan ya, dan penurunan sebesar 99% ini akan menjadikan pasokan menjadi 5,89 triliun. Jadi jika dibakar 99% pun pasokan Shiba masih ada 5,89 triliun. Hal ini akan menjadikan kapasitas pasar Shiba menjadi kapitalisasi pasarnya, volumenya itu akan jadi $58,9 miliar dengan harga 0,01, angka yang realistis dan dapat dicapai ya. Ingat ya, kita berbicara realistis dan sekali lagi ini adalah pandangan prediction dari media luar. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau realistis, let's say ya, kalau sekarang nolnya Shiba itu ada 5 teman-teman ya, kita cek di Tabbit ya. Nolnya Shiba itu ada 5 di saat ini ya, bentar. Ini ya, nolnya Shiba ada 5, 2, 4, 5 ya. Nolnya Shiba ada 5. That's mean dia kehilangan 40 teman-teman ya. Jadi bayangin kalau kehilangan 40, kalian bisa hitung sekarang. Kalau kalian punya 1 juta Shiba saja, 1 juta Shiba saja ya. Kalau dia kill 40, apa yang terjadi ya? Kalian hitung sendiri uang kalian. Kira-kira seperti itu. Tapi jangan lari dari konsep ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah cuan ya take profit ya. Ingat, cuan take profit ya. Kecuali ya kalian memang mau targetnya 5-6 tahun ke depan ya boleh ya. Tapi setidaknya jangan lari dari konteks. Kalau main kripto, kalau berinvestasi dimanapun ya, bukan cuma di kripto ya, di seluruh instrumen investasi, kalau sudah cuan ya apa salahnya kalau kita jual ya kan. Tapi untuk khusus di cryptocurrency, saya tidak menyarankan kalian kalau take profit itu 100% ya langsung dijual semua. Jangan, sayang sekali ya, karena market ini akan terus berkembang ya, market kripto. Kira-kira seperti itu. Gimana menurut kalian? Boleh deh kalian drop komen. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.